على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال: وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم بالحمد لله وكل واشرب بيمينك وإذا قدم إليك الطعام فقل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأطعمنا خيرا منه إلا أن يكون لبنا فقل وزدنا منه فإنه لا شيء خير منه كما ورد. Selesai dalam pembahasan tentang masalah tidur dan mimpi, kemudian pembahasan lain yaitu tentang adab kita dalam makan dan minum. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulainya, wa idza akalta aw syaribta fabda' bismillah. Kalau kamu mau makan dan minum, maka mulailah dengan bismillah. Ya, mulai bismillah, ya, makan. Bismillah, minum, ya. Mulai dengan bismillah. Wakhtim bilhamdilillah. Selesai alhamdulillah. Ya. Mau minum kita, baca mulai bismillah, minum. Ya. Selesai alhamdulillah. Ya. Minum lagi bismillah. Kemudian selesai alhamdulillah. Makan begitu juga bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Ya, biar enggak dibarengin sama syaitan. Ya, kalau enggak makan minum enggak pakai bismillah, maka akan dibarengi oleh syaitan. Ya. Wa kul washrab biyaminik, kemudian makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Ini tangan kanan ya. Karena nanti kalau dilihat di live itu jadi tangan kiri kelihatannya ya. Karena kameranya pastinya berubah, ini kanan gitu ya. Nanti dilihatnya sampai kiri nih ya, ini kanan ya. Kul biyaminik, makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Ini Rasulullah SAW sudah menganjurkan ketika dia wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai gulam, wahai anak kecil, kul biyaminik, ya, kul bismillah, kul bismillah wa kul biyaminik. Katakanlah bismillah dan makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang sampai, yang gampang diraih. Jangan ngelonggapin orang jadinya begitu. Makan yang ada di depan kamu, makan, ya. Kul biyaminik, ya. Kul bismillah wa kul biyaminik, ya. Ucapkan bismillah. Dan kita aja ini Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil. Nah, kita anak-anak kita di rumah kita ajarkan begitu juga. Sebelumnya baca bismillah, baca doa dulu. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ajarin. Baru mulai cuci tangan dulu. Ya, kalau mau makan cuci tangan. Katanya al-wudu qabla at-ta'am tunfil fagar wa ba'dahu tunfil lamam. Katanya kalau wudu di sini makna istilah, makna lughawi ya artinya mencuci tangan. Ya, wudu dalam menurut bahasa artinya membasuh sebagian anggota. Ini karena berkaitan dengan makan, arti maksudnya cuci tangan. Baca al-wudu qabla at-ta'am tunfil fagar. Cuci tangan sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran. Ya. Hidup jadi nggak susah. Caranya gampang.
sebelum makan cuci tangan. Ya. Juga memang itu kebersihan juga perlu, ya. Ini waktu corona, semuanya. Ini corona udah ada, udah habis apa masih ada nih? Mau dibikin lagi, ada terus. Kayaknya proyek belum habis mungkin nih, wallahu alam. Ya. Ala kulli hal disuruh cuci tangan. Ini Islam sudah jauh-jauh hari ngajarkan kita untuk selalu bersih. Wudu aja, cuci tangan dulu sebelum kumur-kumur, bahkan sebelum kita memasukkan tangan kita ke tempat bak kita, cuci tangan dulu di luar. Cuci tangan baru masukkan, baru kumur-kumur. Mau makan kita dianjurkan cuci tangan. Ya. Ya, jadi Islam sudah mengajarkan kepada kita kebersihan sebenarnya. Jadi cuci tangan sebelum makan, ya, apalagi habis dari luar, ya, cuci tangan, ya, cuci tangan, bersihkan. Karena kita akan memasukkan makanan ke dalam perut kita, ke mulut kita, ke perut kita. Jangan sampai ada virus, bakteri dan yang lainnya yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Ini jauh Islam, Rasulullah sudah mengajarkan sebelum ini para pakar kesehatan mengetahuinya. Islam sudah mengajarkan. Rasulullah sudah mengajarkan. Cuci tangan, habis cuci tangan apa? Baru kata kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Ya, wa kul mimma yalik. Yang ente bisa gapai ambil pakai, jangan yang jauh-jauh ente minta ini juga. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah, ada seseorang di zaman Rasulullah diajarkan makannya pakai tangan kiri. Dibilang kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Katanya nggak bisa. Makan pakai tangan kanan. Katanya kagak bisa. Ngebangkang. Perintah dari Rasulullah, cuman dia nggak indahkan. Sampai kata Rasulullah, "Lastata'ta, kamu nggak bakalan bisa." Akhirnya kagak bisa nyuap. Ya. Nggak bisa nyuap. Gara-gara kagak nurut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada orang makan tangan kiri, minum tangan kiri, bilangin, pakai kanan, jangan kiri. Ambil yang kanan. Minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Jangan berdiri, makan minum berdiri. Duduk, itu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini sekarang kadang-kadang ada mungkin ada resepsi. Ini resepsi udah dikasih prasmanan makanannya, kagak disediain bangku. Katanya sih, Allah alam, Anda juga nggak pernah tahu bagaimana jadi itu. Kagak disediain bangku, mau niru-niru barat makannya cara berdiri. Apa ini gimana? Ini sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, pakai gunakan. Ya, duduk makan. Nanti semuanya disebutkan adab-adabnya. Kata wa idza quddima ilaika ta'am, apabila disodorkan kepada kamu makanan, ya. Faqul, maka katakanlah Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Disediain makanan, saji makanan. Aja Allahumma barik, ya Allah berikan keberkahanlah kepada kami fi ma razaqtana, dari apa yang kamu telah engkau berikan, rezekikan kepada kami. Wa at'imna khairan minhu. Kemudian kita minta, ya Allah berikan lagi aku makanan yang lebih baik daripada ini. Minta yang lebih baik lagi. Katanya illa an yakuna labanan, kecuali kalau susu. Kalau susu bagaimana? Kata wazidna minhu, tambahin lagi ya Allah. Kalau makanan yang lain kita mengatakan wa at'imna khairan minhu, berikan aku makanan yang lebih baik lagi nanti daripada yang ini, ya. Kalau susu wazidna minhu, tambahin lagi ya Allah. Karena apa? Fa innahu la syai'a khairum minhu, karena tidak ada yang lebih baik daripada susu. Susu adalah makanan terbaik. Makanan dan minuman yang terbaik adalah susu. Makanya doanya tambahkan lagi daripadanya. Kalau yang lain berikan yang terbaik, lebih baik daripada ini. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Kecuali kalau susu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya, itu doa. Susu. Ya, apalagi susunya yang murni, ya, susu kambing, susu sapi, itu yang bagus, ya. Daripada susu
sasetan atau susu yang galengan atau bubuk. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa juga, tapi ya. Apalagi sekarang yang baru aja ya, tadinya kita kirain susu, tentunya bukan susu. Ya, udah jelas ternyata yang kental itu bukan susu. Akhirnya namanya diganti lagi sudah. Bukan susu kental manis lagi. Apa namanya sekarang? Kental manis saja ya. Ternyata sudah teliti karena itu gula aja, nggak ada kadar susunya ternyata. Ala kulli hal. Ya, yaitu minumnya, cara doanya. Kemudian wa alaika bi ghaslil yadain qabla at-ta'am wa ba'dahu. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Abdullah mengingatkan, hendaklah kamu cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Sebelum makan bisa menjauhkan daripada kefakiran, dan sesudah makan bisa menjauhkan daripada dosa-dosa. Ya. Ya. Ya, bersih jadinya. Habis makan cuci tangan lagi, sebelum makan cuci tangan, habis makan cuci. Ya udah, tangan kotor salaman tuh gimana mau orang nanti. Ya. Kemudian wa bi tasghiril luqmah wa tadqiqil mudghah. Katanya nyuapnya, kalau mau nyuap katanya kecil-kecil aja, jangan banyak. Ini diraup begini, wah nganga gitu lah. Ya. Nyuap sekiranya masuk ke mulut, mulutnya juga jangan lebar-lebar nyuap. Ya, sudah gitu ambil. Ya. Comot, ya, bukan diraup, dicomot, bukan diraup, ya. Wa tadqiqil al-mudghah, kemudian juga dihaluskan kunyahannya. Makan itu kunyah dulu sampai halus baru dimakan. Baru ditelen maksudnya, ya. Ambil kemudian kunyah sampai halus baru telen. Ada orang makan kagak pakai dikunyah, bub aja. Allah, ini ngerusak organ tubuh, ya. Tapi kalau ente otomatis kerjanya lebih berat lagi nih, usus, apalagi yang kerjaan bagian perut itu semuanya, ya. Lambung, semuanya bakal bekerja keras kalau seandainya tidak kita kunyah dengan maksimal. Tetapi kalau kita kunyah, apabila kita kunyahnya dengan halus, itu juga akan bercampur dengan liur kita. Nah, itu sangat baik untuk menghancurkan, mencerna makanan kita. Liur kita ini sangat bagus untuk mencerna bakterinya, mengandung bakteri bagus, itu bakteri baik, ya. Dalam mulut kita ini ada bakteri bagus, ada bakteri yang buruk, tapi itu ketika kita makan, kita kunyah, maka akan bercampur dengan liur yang kita ada bakteri baiknya, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, usus, lambung ini akan lebih mudah untuk mencernanya, gampang dicernanya, ya, enak, ya. Nggak ada keluhan dalam lambung gitu. Ini kalau yang ususnya sakit, lambungnya sakit, belum lagi empedunya ke apalagi macam-macam itu organ tubuh di dalam tubuh. Nah, kalau kita nggak kunyah benar akan terganggu, akan timbul penyakit. Kunyah yang banyak. Ini ajarannya Rasulullah udah ngajaran kepada kita biar kita sehat. Ya, kunyah yang benar. Nyuapnya nggak usah banyak-banyak, kemudian kita kunyah, udah halus baru kita telan, ya. Wala tamjud yadaka ila ta'ami hatta tabtali ma fi famik. Jangan ente nyuap lagi, ya, kepada makanan sebelum kau telan. Udah ente telan makanan yang di mulut, baru nyuap lagi, ya. Ini mulut masih penuh, udah mau nyuap lagi, udah ngambil, ya ntar dulu, habisin dulu yang di mulut, kunyah dulu sampai habis, telan baru nyuap lagi, ya. Wala tamdud yadaka ila ta'am hatta tabtali ma fi famik wa kul min nawahil qas'ah wa la ta'kul min wastiha. Ente kalau makan, apalagi makan tuh dari pinggirnya dulu, ya. Dari piring kayak nampan, makan dari pinggirnya dulu, jangan dari tengah-tengah, makan pinggir-pinggir.
apalagi makan senampan, kita makan begitu, ya. Masing-masing di sisi pinggirannya, ya. Wala ta'kul min wastiha, jangan makan langsung comot di tengahnya. Jadi tengah lauknya nggak apa-apa, cuma nasinya ambil yang dari pinggir, ya. Fa innal barakata tanzil ali, karena keberkahan turunnya dari tengah terus ke pinggir. Kalau ini diambil tengahnya, habis sudah berkahnya sudah, ya. Wa idza saqatat luqmatan famti ma biha minal adha tsumma kulha. Kalau ada yang jatuh makanan kita, pungut. Ya. Pungut, kalau ada yang kotor bersihin. Ya, kalau emang kena kotor ya, tapi kalau enggak ya pungut taruh lagi makan. Ya. Belum 5 menit kata dulu ada iklannya, jatuhnya belum 5 menit. Roti jatuh di jalan, kalau memang bisa kita bersihin, yang kotor kita buang, yang masih bisa kita makan, jangan sampai kita mubazir ngebuang-buang makanan. Wa idza saqatat luqmatun famti ma biha minal adha thumma kulha wala tada'ha lisyaitan, jangan biarin kita tinggalin buat syaitan. Ente buang-buang makanan dimakan oleh syaitan. Ya, kemudian apalagi kalau ada yang jatuh kita pungut. Ya, ada yang kotor kita bersihin, sisanya kita pungut, kita makan. Jangan sombong banget, wah udah makan, udah kotor, udah jangan, ya. Ya. Ada yang bisa kita makan, jangan sampai buang-buang, mubazir. Ya. Jangan dimakan syaitan. Ya, bikin acara kita makan, apalagi kalau ini ya, orang kadang-kadang banyak orang yang mubazir. Kalau ada prasmanan apalagi. Ya, ini banyak ini soalnya di prasmanan, di undangan, kondangan apa mana aja. Orang nyendoknya nafsu banget. Nasi sampai munjung, belum lagi lauknya. Yang akhirnya kemudian kagak dimakan, kagak habis. Ente sesuai takerin aja kira-kira habis gak nih, ambil nasinya. Ini lihat dulu, lauknya banyak nih, nasinya nggak usah banyak-banyak nih, lauknya aja yang banyak. Terserah itu bagaimana. Yang penting ente kira-kira jangan sampai mubazir, akhirnya kagak kemakan. Orang karena sisa makanan ente belum tentu mau dimakan sama orang. Kecuali kali orang alim, orang pintar, orang soleh. Wali makanan insya Allah habis makan sama orang sisanya, tapi ente makanan ente ada juga paling dibuang, mubazir akhirnya. Jadi kalau mau nyendok ya di rumah pun seperti itu, mau di rumah atau di mana saja, apalagi di tempat orang lain, usahakan makan sebelum nyendok, takar kira ente ini habisnya segimana, sanggupnya segimana, jangan sampai kelebihan. Cukup nasi, lauknya ini, lauknya itu, makan. Ente doyan apa enggak tuh makanan, makan kalau enggak. Ya, jangan sampai akhirnya mubazir. Lagi kondangan, lagi acara atau di hotel, makanannya banyak nih pilihannya nih. Kalau ente mau nyoba semua, ya udah takar nasinya sedikit aja. Dar ada makanan itu, ada makanan ini, pengen nyoba ini, pengen masuk semuanya. Tapi kalau pertama suruh makan nasinya udah munjung sepiring. Udah begah pengen nyobain itu lagi, pengen ini, pengen itu lah. Ya, makan secukupnya, ya, semampunya, sebisanya. Ya, kemudian bagaimana setelah kita makan secukupnya? Kemudian setelah selesai makan, wal'aq asabi'ak, kemudian katanya kamu jilatin tangan kamu. Ya, ada yang tersisa di jari-jari, kita makan. Ini jorok, enggak jorok itu. Ente makan dari tadi kan pakai tangan ente. Terus apa salahnya ente mau mau ente jilatin sisa-sisa makanan itu? Enggak apa-apa. Ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, bersihkan yang ada di tangan. Karena apa kata Rasulullah? Karena kita tidak tahu keberkahan makanan ada di mana. Mungkin aja ada yang di tangan kita itu yang jadi berkah. Makan, habis makan jangan sampai tersisa. Bersihin kalau bisa. Ya. Kemudian wal'aq asabi'ak wal ghas'ata ba'dal faraq. Piringnya juga atau nampannya bersihin sampai bersih. Ya. Jangan sampai tersisa. Jangan. Itu waktu belajar di Darul Lughah wa Da'wah di Bangil.
Abuya Habib Hasan Baharun yang ngajarin kita makan, bilang katanya kagak boleh ada yang tersisa 1 butir pun, kagak boleh nasi. Ya ajarin gitu, 1 butir nasi kagak boleh tersisa. Makan, karena petani itu kerjanya berusaha susah payah untuk bikin nyampenya. Kalau kita pikirin nyampenya nasi ke depan kita itu dengan masa yang panjang, ya dari pertama sawah belumnya tanahnya dulu dibajak dulu, diairin, panjang itu proses nasi sampai ke depan kita itu panjang. Terus kita buang sia-sia begitu, jangan sampai segitu, nangis ya. Jadi kita usahakan jangan sampai tersisa walaupun 1 butir, usahakan makan ya. Makanya nyendoknya kita kira-kira ini kira-kira habis apa enggak. Kalau lagi makan di rumah jangan nenjok sekali banyak, dikit-dikit aja dulu, bisa nambah, kurang nambah nggak apa-apa. Kelebihan kan repot ya, mubazir jadinya. Mending ente nyendok sedikit dulu, ntar nambah, kurang nambah ya. Jangan ambil banyak akhirnya kelebihan mubazir ya. Kemudian setelah dikunyah dengan baik, ditelan, nyendok lagi, kemudian selesai baru kita bersihkan jari jemari kita, piringnya juga kita bersihin ya, atau nampannya sampai bersih. Wal qas'a ba'dal wa kul bis sababa wal wusta wal ibham. Kalau makan, kata Habib Abdul Haddad, makan pakai jari telunjuk, jari tengah sama jempol, 3 jari. Nah, ini kalau seandainya makanannya yang bisa diraih dengan 3 jari. Makan korma bisa 3 jari, motok roti bisa pakai 3 jari. Ayo. Kemudian dikatakan wa in ihtajta ilal isti'anati bil baqiyah fi nahwil arus fala bas. Kalau perlu ditambahin jarinya karena perlu minta bantu, seperti kalau lagi makan nasi, ya nggak apa-apa. Pakai 5 jari atau 4 jari nggak apa-apa ya. Tapi ada juga banyak kawan-kawan yang bisa makan nasi pakai 3 jari, bisa juga ya. Nasinya mawur gitu ya, perlu pakai 4 jari atau 5 jari nggak apa-apa. Yang penting tadi tasghirul luqmah, jangan diraup begini, makan begitu ya. Cukupnya sekiranya masuk ke mulut itu, kecilin ya. Mau pakai 3 jari, 4 jari, 5 jari nggak apa-apa. Pakai sendok boleh gak? Boleh gak makan pakai sendok? Kalau memang ada pilihan, bisa pakai tangan, bisa pakai sendok, ya pakai tangan aja. Kecuali mungkin dalam keadaan ini nggak bisa makan sendok, tangan anak kotor atau lagi kenapa perlu pakai sendok, ya nggak apa-apa. Ya. Atau sesuatu yang nggak bisa main makan pakai jari, makan bubur, makan apa? Makan sayur sop, mie misal pakai sumpit, ya nggak apa-apa. Ya mau pakai sendok. Atau misalnya makan sayur, makan nasi temen sayurnya luber, perlu pakai sendok, nggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam keadaan bisa pakai sendok, pakai tangan, ya dahulukan pakai tangan ya. Kalau memang nggak bisa pakai tangan, ya nggak apa-apa pakai sendok. Pakai sumpit boleh, makan mie ayam boleh, nggak apa-apa ya. Masa ente mau mie ente raup begitu, atau pakai garpu, ya nggak apa-apa ya. Ada salah satu ulama dari Hadramut Habaib pergi ke Mesir. Memang Mesir itu ya, ke ulama, kebiasaan mereka itu makan pakai sendok ya. Kemudian beliau makan pakai tangan. Heran yang lainnya, karena kebiasaan, itu udah kebiasaan ya. Akhirnya beliau mengambil satu bait syair dari syahidnya itu dari ilmu nahwu sebenarnya ya, dari Alfiyah. Kitab Alfiyah ada pembahasan tentang dhamir. Dia mengatakan ini ulama semua, karena ini ulama semua yang sedang makan, dia satu-satunya, mereka semua pada pakai sendok, mau pakai sendok dia pakai tangan.
Kemudian dia katakan wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Ya. Dalam masalah pembahasan dhamir, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu dhamir yang nyambung, munfasil itu yang terpisah. Katakan wa fi ikhtiyari, dalam keadaan ikhtiar bisa milih, la yaji'ul munfasil, sebagusnya tidak memakai dhamir munfasil yang terpisah. Wa ikhtiyari la yaji'ul idza ta'atta ay yaji'al muttasil, apabila bisa memakai yang nyambung. Paham nih ulama, iya. Kalau makan pakai tangan kan nyambung langsung. Ya, dimakan dari tangan langsung ke mulut nyambung semuanya. Tapi kalau pakai sendok ada munfasil, terpisah, ya. Ada putus terpisah. Akhirnya langsung semua ulama ngeletakkan sendoknya semuanya. Ya. Letakkan sendoknya, semuanya makan pakai tangan. Ya, ala kulli hal seperti itu. Ya. Oh, anak nggak bisa, terserah. Ya, lebih afdolnya makan pakai tangan. Biasakan, oke? Tangan. Karena apa juga? Perhatikan juga kalau tangan kita, makanan kalau kena tangan itu juga gampang, lebih untuk mudah dicernanya. Jadi lihat aja makanan, kue, sayur apa, kalau udah kena tangan cepat basi apa enggak? Oh, jangan pegang pakai tangan, pakai sendok. Kenapa kalau pakai tangan? Cepat basi. Ya? Makanan kalau udah kena tangan cepat begitu juga kalau kita makan pakai tangan, maka makanan di dalam perut kita itu udah terkunyah, dicampur dengan dengan liur kita, kena tangan kita, maka jadi akan lebih mudah juga untuk dicerna. Ya, sehat sudah. Ya, itu ajarannya Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Wa idza akalta ma'a ghairika fakul mimma yalika illa al-fakihah. Kalau kau makan bersama selain kamu, makan bareng, senampan makannya. Fakul mimma yalik, makan yang dekat sama kamu. Ya, itu nampan gitu, makan jangan yang di depannya orang ente comot. Itu udah yang ente dekat ente. Apalagi maulid nih, banyak maulid tuh. Makan senampan berempat katanya. Iya udah ente makan yang di dekat ente. Ya. Illal fakihah, kecuali buahan. Kalau buahan agak jauh, ya. Misalnya ente prasman makan disajiin, ini nasinya, ini lauknya itu, makan yang bisa ente ambil. Ya. Kalau memang kagak ada minta tolong amat kawan itu. Kecuali buah, ya, ambilin buahnya. Ya. Boleh. Kemudian wala tuksirin nadhar ilal hadirina fi hali aklihim. Jangan ngeliatin orang lagi makan. Orang lagi makan nih, oh mau liatin ngunyahnya, makannya, jangan melihat ke muka orang lagi makan, ya. Apalagi muskilahnya sekarang, kadang lagi makan dipoto, ya, cekrek mutu, ya Allah. Kalau bagus pas lagi nganga gini, dipoto, gimana? Kan jelek jadinya, ya. Waktu kita di Hadramut, waktu lagi bikin acara waktu itu 40 hari daripada guru kita Buya Habib Hasan Baharun, karena ketika setelah beliau mengantar kita ke Hadramut kembali ke Indonesia, beliau sebulan dari itu meninggal dunia. Kemudian setelah 40 hari kita bikin acara 40 hari ya tahlil, undang habaib ulama di mana, di Terim semuanya. Kemudian orang Indonesia biasa ada suka moto. Kata orang-orang Arab ini, Indonesia ini harus pakai foto, semuanya mau difoto. Sampai ya habaib sana biarin, nggak apa-apa foto-foto. Tapi ketika pas lagi mau makan di foto, ada salah satu habaib yaitu Habib Hussein Aidi itu marah dia. Katanya lagi makan juga mau difoto juga katanya. Ayo jangan foto-foto waktu makan. Ya gitu. Ya begitu maksudnya juga, nanti kagak enak pandangannya jadinya, nanti pas lagi nganga, lagi nyuap, lagi ini, lagi itu, ya, atau mulutnya lagi peluk dipoto kan, pandangannya jadi kagak enak hasilnya. Jadi seperti itu. Usahakan kalau lagi makan jangan dipoto, jangan di ini. Nah ini juga adabnya, kita kalau lagi makan jangan ngeliatin mukanya orang yang lagi makan apa. Ya ngobrol juga boleh, nggak apa-apa seperti itu. Ya.
Wala tuksir, jangan banyak ngeliat sepandang gak apa-apa, tapi kalau ngeliatin mulu, orang lagi makan diliatin. Kita lagi makan diliatin orang, kan kita jadi makannya kekuk juga. Waduh, ngapain ngeliatin gua aja lagi makan? Ya, jangan gitu. Wala tuksirin nazar, jangan banyak-banyak ngeliat orang kepada orang yang sedang makan. Wala tatahaddatsu ma'ahum illa bima yunasibul hal, jangan banyak ngomong. Jangan berbicara kecuali yang pantas dibicarakan. Ya. Diem juga kagak boleh. Ya, kalau kita makan, kata Khaliful Yahud. Kalau kan ada nyanyian, makan jangan bersuara, itu salah itu. Ya. Maka bagusnya kita tidak seperti Nasrani. Orang Nasrani itu makan kagak boleh ngomong. Yahudi makan sambil terbahak-bahak. Jadi kita nggak niru ini, nggak niru itu. Jadi bagaimana kalau mau berbicara, boleh makan sambil berbicara. Cuman ngomongnya bukan pas lagi makanan di dalam mulut gitu lagi ngunyah, ngomong, jangan. Udah kelar kita telan, kita mau ngomong boleh sambil bicara. Juga pembicaraannya yang pantas, ya. Bicara yang pantas saja. Jangan lagi makan ngomong yang kagak pantas diomongin lagi makan. Ngomongin kotoran, ngomong ya gimana, kagak nafsu, hilang selera makan kita akhirnya. Ya. Jadi ngomongin yang pantas, ngomong yang baik-baik aja, yang bagus-bagus. Ngomongnya juga ketika sudah ditelan, udah dikunyah, baru kita ngomong lagi. Ntar lanjut lagi makan, ya. Wala tatahaddats ma'ahum, bukan berarti harus diem aja. Jangan berbicara dengan mereka kecuali dengan yang pantas dengan keadaan, yang pantas dengan keadaannya. Ya, kalau lagi pernikahan ya tentang yang baik-baik, yang enak-enak, lagi haul, lagi ini, lagi itu, lagi ngobrol kumpul, ngomong yang enak-enak sesuai keadaan. Wala tatakallam wat ta'am fi fik, jangan kamu bicara dan makanannya di mulutmu. Mulut lagi penuh ngomong, akhirnya buyar semuanya, mana muncrat ke muka orang akhirnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jangan. Ya, wa in ghalabakal busaq fa au mukhat falwi bi ra'sika anhum au qum anhum au qum ila maudhi'in akhar. Kalau ketika lagi makan, tahu-tahu kamu pengen keluar ludah atau reak lagi makan, ketika udah ente jauh, nyingkir ya, nyingkir dulu, jangan sampai akhirnya terganggu orang lain. Ya, tahu mau keluar ludah atau reak atau ingus, ya nyingkir dulu. Kalau bersin apalagi, waduh, jangan bersin, tentu muka orang kena semuanya. Ya, tutup gitu ya. Wa in ghalabaka busaqun aw mukhatun falwi bi ra'sik. Maksudnya kalau emang bisa berpaling dengan kepalamu, mandep ke belakang gitu ya. Atau bi ra'sika anhum aw qum anhum, atau berdiri dari mereka, atau qum ila maudhin akhar, atau berdirilah ke tempat lain, bangun ke tempat lain. Wa idza akalta inda qaumin fa athni alaihim wad'u lahum bi khair. Kalau kamu diundang makan, ya, diundang makan, ya baik undang makan resmi ataupun acara gitu, dijamu, maka bagaimana? Wa idza akalta inda qaumin, apabila kau makan di satu kaum, fa athni alaihim, puji dia, alhamdulillah, terima kasih banyak. Oh, makanannya masya Allah enak banget, masya Allah, nafsu ada makannya. Pahatnya puji mereka, terima kasih banyak, itu luar biasa, menjamu kita sangat masya Allah begini, kita puji, biar senang. Wad'u lahum bi khair, doain yang baik, mudah-mudahan Allah tambah rezeki ente, balas dengan yang lebih baik. Ya. Akala ta'amukumul abrar, sallatkumul malaikatul aqiyar, wa dzakarakumullahu fi man indah, akala ta'amukumus shaimun. Jadi kita doain berkah. Ya, kita puji dan kita doain. Kagak enak makanannya, nggak usah disebut. Udah bilang, masya Allah, terima kasih banyak, luar biasa makan. Girang, ya. Paman saya Abdul Qadir
Al-Haddad diundang makan orang, masalah katanya dikasih jengkol, padahal kagak doyan jengkol sebenarnya. Mau dibawa, masya Allah enak jengkolnya. Oh iya, oh katanya Habib doyan jengkol, dibawain jengkol akhirnya ke rumahnya. Padahal maka kadang cuman ya udah sudah. Ya ala kudar, jabar khatir itu nyenengin orang itu luar biasa, masya Allah. Iya, kita girangin orang, jangan bikin hati orang jadi sakit ngeluh, ya Allah aneh begini nggak. Puji enak, masya Allah. Rasulullah SAW pernah waktu itu mau makan roti cuman sama apaan? Cuman ada cuka doang. Apa kata Rasul? Ni'mal idam al khal. Sebaik-baiknya lauk ya cuka ini sudah. Ya. Kagak ada lagi, lain lagi. Ya udah sudah. Mau dibilang apa? Ya kita puji. Seadanya, masya Allah, ini makanan. Oh kalau kita bertamu ke rumah orang nggak ada makanannya, cuma ceplok telur makai itu, ya sudah, alhamdulillah kita nikmatin, alhamdulillah. Ya, apa aja kita syukur. Ya, dikasih apa aja kita makan. Inti doyan inti makan, inti kagak doyan, ya inti jangan sebut. Ya kalau inti doyan makan, kalau enggak ya sudah, nggak usah dimakan, nggak usah disebut. Waduh, aneh kagak doyan makanan ini, ngapain tuh sediain ini? Coba yang lain, begini gitu, nggak usah, udah. Ente suka ente makan, nggak suka sudah diam. Ya, jangan dijajah. Kenapa ente masih ginian? Aneh kagak doyan ini. Oh Allah, semua udah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ente suka makan, ente nggak suka diam sudah. Ya, makan yang ente suka. Oh, ya maaf, aneh kurang suka ini maksudnya. Nggak terserah, nggak apa-apa. Bukan jangan bilang nggak suka. Aneh Rasulullah SAW pernah diajak makan adab, nah, apa namanya, biawak, ya, adab, biawak gedung pasir, bukan biawak, ini aneh beda ya, biawak mana itu, Solokan tuh, biawak kali itu, beda itu ya, ya, akhirnya Rasulullah nggak suka, apa beliau katakan? Ini bukan makanan kaum saya nggak suka. Aku nggak bilang nggak suka, saya ini bukan, kalau kita bilang mungkin ini bukan makanan khas saya, kita gitu ya. Saya belum pernah makan ini, nah, gitu aja. Pokoknya jawabnya jangan sampai kita, kalau emang kita nggak suka, kita nggak bisa makan, minta maaf, anak nggak biasa makan ini. Yang penting nggak nyakitin hati, nggak nyakitin hati orang, nggak nyinggung, nggak bikin kesinggung hati orang lain. Ya, kadang-kadang ada orang, waduh, apa itu ngasih makan begini begitu, nggak usah seperti itu. Ya, jamuannya kok begini begitu, jangan. Udah diam aja. Ente suka makan, nggak suka diam. Jangan pakai dikomentarin. Ini zaman sekarang orang begitu suka ngomentarin. Dia nggak tahu bagaimana susahnya untuk sahibul bait mungkin yang ngejamu itu. Ya, dia berusaha semaksimal mungkin, cuman hasilnya begitu, ya sudah syukurin. Jangan sampai kita komenin yang kagak-kagak. Gimana sih ini nyediain begini, ini begitulah. Jangan seperti itu, ya. Wa qul ba'da al-faraq min al-akli alhamdulillah Allahumma kama at'amtani tayyiban wasta'milni salihan alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Ya, setelah makan maka ucapkanlah alhamdulillah. Tadi di awal sudah bilang mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Begitu juga setelah makan maka doanya panjang lagi, alhamdulillah Allahumma kama at'amtani tayyiban asta'milni salihan. Ya Allah, sebagaimana kamu telah memberi, Engkau ya Allah telah memberiku kepadaku makanan yang baik, maka gunakanlah aku untuk melakukan istamilni, kerjakanlah aku untuk melakukan kebaikan. Udah kasih makan yang baik, mudah-mudahan makanan yang baik ini membuat aku berkelakuan baik. Ya, amal salihan, astamilni salihan. Pekerjakanlah aku dengan yang baik. Ya. Ya. Yang saleh.
Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini, wa razaqanihi, dan merezekikan kepadaku, min ghairi haulin, tanpa daya dan upaya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya kita makan. Ya Allah, luar biasa. Wah, ini berkat usaha, bukan usaha ente. Usaha ente nggak bisa mendatangkan apa-apa, semuanya takdir min Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kalau seandainya rezeki harus dengan usaha, dengan tenaga, dengan kekuatan, maka orang-orang lemah nggak bisa makan. Ya, orang-orang lemah kagak bisa makan kalau seandainya makanan itu didapat dengan kekuatan. Dan seandainya rezeki itu hanya didapat dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang bodoh nggak kebagian, nggak dapat makan orang bodoh. Ya, ya. Tapi bagaimana kenyataannya? Semuanya makan. Orang bodoh, orang pintar, orang kuat, orang lemah, semuanya makan. Jadi bukan rezeki itu bukan karena kepintaran ataupun kekuatan. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang kuat kagak makan. Banyak juga orang yang lemah makan ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Orang pintar kagak bisa makan, orang kaya banyak pantangannya, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Orang susah, semuanya dimakan. Ya, nah, itu karena itu semua rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Ya, rezeki sudah sudah Kadang kita ini lebih yakin dengan tanggungannya manusia daripada tanggungannya Allah. Allah sudah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah jaminan. Enggak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang beri rezekinya. Sekarang orang kalau dijamin, ente kerja sama mana? Gaji ente setiap tahun sekian, setiap bulan sekian. Merasa tenang. Begitu di PHK langsung gelisah. Ya. Siapa yang gaji saya? Siapa yang ngasih makan saya? Nah, ini kesalahannya dari awalnya. Merasa dengan tenaganya, dengan pikirannya dia dapat. Merasa yang ngasih jaminan adalah bosnya. Dan tidak itu semua. Itu hanya perantara saja. Ya Allah memberi rezeki dengan perantara atau tanpa perantara bisa Allah datangkan. Yakin aja, kita sebab kita kerja, kita berusaha, tetapi yakin yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Rezeki kita nggak bakalan ketuker. Rezeki kita nggak bisa diambil orang, nggak bisa diserebut orang. Udah pasti. Yakin nggak? Ente tahu rezeki ente ntar habis ini? Kagak tahu. Tapi sudah termaktub, sudah tertulis. Tenang aja, tenang. Orang-orang soleh, para aulia itu tenang hidupnya. Kalau kita banyak gelisahnya. Besok bagaimana ya? Nanti bagaimana? Waduh ini, bulan depan bagaimana? Bulan depan gitu bikin. Tahun depan bagaimana? Emang kita yakin umur nyampe ke sono? Kan nggak tahu. Ya. Kata di dalam hadis qudsi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, katanya, wahai manusia, wahai anak Adam, jangan kau tanya tentang kepadaku tentang rezeki besok. Jangan kau tuntut aku rezeki besok, sebagaimana aku juga tidak tuntut kepada kamu ibadah besok. Kita udah wajib sholat subuh belum? Belum waktu. Isya udah masuk nih. Subuh belum waktunya. Nanti kalau udah masuk waktunya baru kita dituntut. Rezeki kita begitu juga, jangan kita nuntut sama Allah. Kalau udah datang waktunya bakalan nyampe, tenang aja. Nggak bakalan dipungkiri sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang yang janji-janji kepada kita, kadang janjinya meleset. Kalau janji Allah, Allah nggak bakalan meleset janjinya. Udah dituliskan semua, jadi kita selesai, bakalan nyampe kepada kita. Nah. Ya, jadi apa yang kita dapat, yang kita makan itu bukan karena kekuatan kita, daya upaya kita, bukan. Semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman qala dzalik, kata barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosanya akan diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Habis makan enak. Habis makan berdoa. Gara-gara berdoa habis makan, dosa diampunin. Enak banget. Ini habis enak kita. Bukan habis capek ibadah. Kalau ibadah kan capek, dapat ampunan, dapat pahala, iya juga. Lah ini habis makan. Habis makan udah kenyang berdoa. Kita udahlah dapat kenyang, dapat nikmat, dapat ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Asal berdoa, ya. Asal habis makan berdoa. Doa. Alhamdulillah. Allahumma kama at'amtani at'amtani tayyiban ista'milni salihah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini dihafalin, dibaca ini, ya. Alhamdulillah, Allahumma kama at'amtani tayyiban ista'milni salihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis makan baca doa ini, dosa diampunin oleh Allah SWT. Dapat kenyang, dapat nikmat, dosa diampunin. Masya Allah. Ya. Kemudian wala taj'al himmataka aklat thayyibat. Ya. Nanti insyaallah kita sambung lagi pelajaran. Masih dalam pembahasan masalah makan. Ini baru adabnya makan, ya. Nanti bagaimana makan kita harus pilih, ada nanti pembahasan yang akan datang insyaallah. Lebih lagi adab yang perlu kita pelajari tentang masalah makanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang baik, yang manfaat dunia dan akhirat, dan kita mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apa yang kita inginkan insyaallah. Segalanya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.